Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Bersyukur pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan hari yang baru kepada setiap kita. Dan sebelum kita memulai hari ini dengan beragam aktivitas, mari sebentar kita berdoa dan kita mau merenungkan sebagian firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan, karena sekali lagi kami mengetahui Engkau adalah Allah yang setia. Kami bersyukur Tuhan atas perlindungan Tuhan tadi malam kepada setiap kami. Kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk keluarga yang masih Tuhan berikan. Bersyukur untuk pekerjaan yang masih bisa kami lakukan setiap hari. Dan hari ini Tuhan, sebelum kami beraktivitas, sebelum kami banyak berbicara, banyak melakukan sesuatu, kami mau merenungkan sebagian firman Tuhan. Berkati waktu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-23. Saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa membaca terlebih dahulu satu pasal ini, 1 Samuel pasal 23 secara keseluruhan, karena saya hanya akan membacakan beberapa ayat penekanan di dalam video renungan singkat ini. Saya akan bacakan ayatnya yang ke-14, kemudian lanjut ke ayat ke-25 sampai ayatnya ke-28. Demikian firman Tuhan. 1 Samuel 23 ayat 14. Maka Daud tinggal di padang gurun, di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan, di padang gurun Zif, dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Lanjut ke ayat 25 sampai ayatnya ke-28. Ketika Saul dengan orang-orangnya pergi mencari Daud, diberitahukanlah hal itu kepada Daud, lalu pergilah ia ke gunung batu dan tinggal di padang gurun Maon. Saul mendengar hal itu, lalu mengejar Daud di padang gurun Maon. Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengelakkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, "Segeralah undur, sebab orang Filistin telah menyerbu negeri." Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Saudara, saya memberi tema renungan pada pagi hari ini, yaitu antara ketaatan manusia dan janji Allah. Antara ketaatan manusia dan janji Allah. Saudara, pasal ini masih menceritakan kisah pelarian Daud untuk menghindari Saul yang mengejarnya untuk membunuhnya. Penyebabnya adalah bahwa Saul iri kepada Daud dan khawatir kalau Daud akan menggantikan dia sebagai raja. Karena Daud ini punya popularitas yang luar biasa di mata bangsa Israel. Dikatakan di pasal sebelumnya bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Seruan inilah awal mula Saul benci kepada Daud. Jadi Daud pada waktu itu hidup seperti seorang buronan. Dia tidak bisa bebas kemanapun, dia harus sembunyi-sembunyi dan selalu alert atau waspada terhadap Saul. 1 Samuel pasal 23 ini menceritakan sebagian daripada rangkaian pelarian Daud, yaitu ketika ia sampai di kota Kehila dan nanti dia ke padang gurun Zif. Saudara, Daud bisa sampai di kota Kehila adalah karena dia mendengar bahwa bangsa Filistin akan menyerang penduduk di Kehila itu. Maka setelah Daud bicara sama Tuhan dan mendapat izin dari Tuhan, saudara, maka Daud pergi ke Kehila untuk melawan orang Filistin, dan dia akhirnya berhasil selamatkan orang-orang di Kehila. Tapi dia tidak bisa tinggal di situ untuk waktu yang lama, karena kisahnya menyelamatkan orang-orang di kota Kehila itu diketahui oleh Saul. Jadi Saul hendak mengejarnya dan mengepungnya ke Kehila. Di Kehila itu juga, saudara, Daud bertemu dengan Imam Abiatar, yaitu keturunan terakhir Imam Ahimelek yang baru saja dibantai habis-habisan seluruh keluarga dan keturunannya oleh Saul karena sudah membantu Daud. Daud diberitahu oleh Imam Abiatar ini kalau Saul ini sedang mengejarnya dan tahu bahwa dia itu ada di Kehila.
Daud khawatir kalau orang Kehila yang baru saja ia selamatkan juga akan dibantai oleh Saul kalau ia tetap tinggal di Kehila. Hal ini diketahui ketika Daud bertanya kepada Tuhan, apakah orang Kehila yang baru saja ia selamatkan bisa menyerahkan dia kepada Saul? Jawab Tuhan, bisa. Saudara, ini bukan berarti orang Kehila itu jahat, tetapi bisa dikatakan ini sesuatu yang wajar. Karena Saul ini sekarang sudah dikenal sebagai pribadi yang kejam. Saul pasti akan mengancam mereka untuk menyerahkan Daud. Dan kalau mereka mau selamat, mereka harus menyerahkan Daud. Maka itu saudara, Daud memutuskan untuk bersembunyi ke padang gurun Zif. Setelah Daud tiba di padang gurun Zif, kemudian orang-orang yang tinggal di sekitar padang gurun Zif melaporkan ke Saul bahwa Daud sedang bersembunyi di wilayah mereka. Akhirnya saudara, Saul tidak jadi ke Kehila dan langsung tancap gas ke padang gurun Zif. Pengejaran Saul ini sampai ke padang gurun Maon. Dan ketika Saul hampir berhasil mengepung Daud, karena mereka ini hanya terpisah oleh sebuah gunung batu. Saul ada di sebelah sini dan Daud itu ada di sebelah sana. Tinggal maju sedikit saja dan Daud itu pasti akan tertangkap. Tapi saudara, tiba-tiba ada kabar dari suruhannya Saul bahwa bangsa Filistin sedang menyerbu negeri mereka. Dan akhirnya saudara, Saul mau tidak mau harus segera kembali untuk melindungi negerinya dari serangan orang Filistin. Tuhan meluputkan Daud dari Saul hari itu melalui bangsa Filistin dan orang suruhan Saul yang membawa kabar bahwa orang Filistin sedang menyerang negeri mereka. Dan gara-gara itu saudara, gunung batu di padang gurun Maon itu atau di TKP itu dinamai Gunung Batu Keluputan. Saudara, dari pasal ini saya mengajak kita belajar dua hal. Yang pertama, di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan sedang menepati janjinya. Yaitu di ayat 14 yang tadi kita baca, bahwa Daud itu tidak akan diserahkan kepada Saul. Ini adalah janji Tuhan. Dan kenapa kita bisa melihat Tuhan menepati janjinya? Apa rahasianya? Saudara, saya ajak kita lihat dari kehidupan Daud, yaitu dia hidup taat kepada firman Tuhan. Ini yang pertama, Daud hidup taat kepada firman Tuhan. Saudara, ketika kita berjuang atau bayar harga untuk hidup taat kepada Tuhan, saudara, itu berarti kita sedang berusaha untuk menyenangkan Tuhan. Dan ketika Tuhan mendapati hal ini, maka Tuhan pasti akan memelihara hidup kita. Amin. Tuhan tidak akan lepas tangan, sebab Dia tahu ketika kita dalam kesusahan sekalipun, itu karena akibat dari perjuangan untuk hidup taat kepadanya. Kesusahan kita karena kita sedang berusaha hidup menyenangkan Tuhan. Jadi kesusahan yang dialami bukan karena kesalahan atau kebodohan kita. Dan inilah yang terjadi pada Daud, bukan? Dia mengalami kesusahan, hidup sebagai buronan adalah karena taat pada perintah Tuhan sejak awal. Saudara, Daud melayani Tuhan pada saat itu dengan berperang. Disuruh perang kemanapun dia maju. Dia memuliakan Tuhan melalui kemenangannya. Tetapi semakin banyak menang, semakin terkenal, dia malah makin dibenci oleh orang nomor satu di Israel pada masa itu, yaitu Saul. Dan di pasal ini kita lihat Saul lah yang membawa atau mengakibatkan kesusahan kepada Daud. Saudara, Daud banyak sekali pengalaman ditolong Tuhan seperti ini. Ketika mengalami kesusahan karena ketaatan kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan dia dan dia akan selalu menepati janji untuk menolong atau memelihara hidupnya. Daud pun bahkan pernah menyaksikan hal ini saudara di dalam Mazmurnya, Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 yang berbunyi, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Hidup berkenan, salah satu implementasinya adalah hidup taat. Dan di sini kita bisa melihat keterkaitan antara ketaatan manusia dan janji Allah. Ketika kita taat, kita bisa mengalami janji Allah. Yang kedua, saudara, yang saya ingin ajak kita lihat dari pasal 23 ini adalah taat sekalipun susah. Saudara bisa lihat walaupun kondisi eksternal Daud tidak ideal, tapi saudara, Daud tetap mau dan siap melayani Tuhan dengan cara berperang mengalahkan orang Filistin. Di awal pasal 23 ini saudara, Daud dan orang-orangnya sebetulnya sedang dalam ketakutan
di Yehuda, karena dia terus mendengar kabar dikejar oleh Saul dan juga bala tentaranya. Tetapi ketika Tuhan suruh pergi ke kota Kehila untuk melawan orang Filistin, Daud tunduk dan maju dan akhirnya menang. Dia tetap berperang meskipun dia tahu sedang dikejar-kejar oleh Saul dan bisa ditangkap kapan saja dan langsung dibunuh di tempat. Sekali lagi saudara, kondisi eksternal Daud tidak ideal, tapi dia tetap taat melayani Tuhan. Jadi kalau dibawa ke dalam konteks kita saudara, jangan menunggu kondisi ideal untuk bisa melayani Tuhan. Tunggu sudah ada duit baru melayani. Tunggu sudah pintar baru melayani. Tunggu sudah mahir baru melayani. Tunggu tidak sibuk baru melayani. Tunggu tidak ada masalah baru mau melayani. Saudara, Daud itu latar belakangnya seorang gembala domba. Dia tidak punya pengalaman perang, ditambah lagi sedang jadi buronan pada saat itu, dikejar ke sana ke sini. Tetapi ketika Tuhan mau pakai dia, saudara, dia siap. Maka itu Tuhan pelihara betul hidupnya. Tidak ada yang bisa sentuh dia, bahkan seorang raja sekalipun. Ketika Tuhan percayakan kita sebuah pelayanan, walaupun kondisi eksternal kita sedang tidak ideal, saudara jangan tolak dulu, tapi berdoa, saudara mohon hikmat lalu mencoba. Yang penting saudara, kondisi di dalam kita, internal kita, itu punya hati yang mau sungguh-sungguh, taat sekalipun susah. Di sini kita bisa melihat lagi keterkaitan antara ketaatan manusia dan janji Allah. Ketika kita taat, kita bisa mengalami janji Allah. Saudara, marilah kita berjuang hidup dalam kebenaran, taat penuh kepada firman Tuhan dan selalu siap melayani Tuhan. Karena Tuhan tidak akan lalai menepati janjinya untuk memelihara dan juga membela setiap orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ketika kita taat, kita pasti mengalami janji Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang baru saja kami renungkan. Kami belajar daripada Daud, keteladanan orang beriman yang luar biasa. Dia belajar untuk taat sekalipun ada harga yang harus dibayar, dan dia belajar taat sekalipun kondisinya itu tidak ideal. Dan ternyata ketika dia lakukan hal ini, dia boleh mengalami janji Allah, janji pemeliharaan, janji perlindungan, janji pertolongan daripada Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami juga memiliki hidup yang demikian, belajar hidup taat kepada Tuhan. Dan ketika kami taat, kami akan mengalami janji daripada Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan tolong berkati aktivitas kami sepanjang hari ini, supaya kami bisa hidup memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk waktu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami memohon, dan kami bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas, jadilah berkat untuk hari ini, sebab Tuhan sudah memberkati kita. Amin.